Jemaat GBI Maple Park yang dikasih Tuhan, kembali lagi dalam ibadah KTM online GBI Maple Park. Kami berharap Bapak Ibu yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Maple Park Minggu 7 November 2021 akan dilayani oleh Pastor Krisili Tonga. Premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Puji nama Tuhan, selamat malam, shalom kepada seluruh jemaat GBI Maple Park. Malam hari ini kita mulai datang dengan sukacita, kita mau beribadah dan kita mau bawa korban pujian kita. Yang siap untuk memuji Tuhan boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan di hidup kita. Dan Dia Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Malam ini dengan segenap hati kita boleh tepuk tangan buat Allah kita. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Menang, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan, Raja yang layak untuk diagungkan. Terima segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama katakan, Kau takkan biarkan, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambar, semakin serupa dengan gambarmu. Angkat tangan kita sama-sama katakan, bersama Rohmu, ku pasti menang. Di namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Boleh saya dengar sorak-soraknya buat Allah kita. Malam hari ini umatmu datang meninggikan namamu, nama yang perkasa, nama yang dahsyat, dan namanya Yesus. Katakan haleluya, katakan amin. Yuk sama-sama boleh angkat kedua tangan kita dengan segenap hati katakan, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja, Raja keagungan, yang kami agungkan. Raja keagungan selamanya, Raja keagungan. Yang setuju katakan haleluya, haleluya. Sebab hanya Engkau yang tahu sampai kedalaman hati kami, Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar buat setiap kami. Dan kami sungguh bersyukur kalau kami punya sahabat yang baik seperti Engkau. Haleluya Yesus.
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Puji nama Tuhan, mari bersama dengan sungguh kita nyatakan buat Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Uratkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah, oh, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu,
segenap hati kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab kami ini umat yang Engkau pilih, umat yang Engkau sayangi, dan hidup kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih dalam menyembah-Mu, memuji-Mu, karena itulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Pujikan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu, Yesus. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa dalam ibadah kebaktian tengah minggu di GBI Maple Park hari ini. Saya Pendeta Julius Parapat akan melayani saudara dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami tahu inilah harinya Tuhan untuk memberkati dan melawat kami semua. Kami percaya bahwa kami membutuhkan firman Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena kami tahu firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, pelita bagi setiap jalan-jalan hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang terus harus diterangi oleh kuasa firman-Mu, agar kami tahu apa yang harus kami buat. Sampaikanlah pesan-pesan-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tema khotbah saya adalah menjadi berbahagia dan berhasil. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, serta melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi berbahagia dan berhasil. Siapakah orang yang tidak ingin kedua hal ini? Kita semua adalah orang-orang yang ingin menjadi berbahagia dan berhasil dalam hidupnya, karena itu juga adalah rencana Tuhan bagi kita semua. Nah, kalau kita belajar dari bagian ini dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 ini, ada dua hal yang ditekankan di dalamnya. Yang pertama adalah kalimat di ayat 1, kalimat pertama dikatakan berbahagialah. Lalu kalau saudara baca di ayat 3, kalimat terakhirnya berkata apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah konsep Alkitab dalam hidup kita orang-orang yang percaya. Berbahagia itu di urutan pertama, baru yang kedua berhasil. Bukan berhasil dulu baru berbahagia. Nah, konsep surga dengan konsep dunia beda, saudara. Untuk orang dunia seringkali berkata berhasil dulu baru bahagia, kaya dulu baru bahagia, dapat kerja dulu baru bahagia, punya uang dulu baru bahagia. Tapi konsep Alkitab mengatakan apapun yang terjadi, berhasil atau tidak dalam segala keadaan, bahagia itu di urutan pertama yang harus kita alami. Sehingga kebahagiaan itu menjadi jalan-jalan yang akan menjadi jalan kita sebagai orang-orang yang percaya. Apapun keadaan kita, kita berbahagia. Karena lebih dari segala-galanya, kita punya Tuhan. Nah, mari kita belajar apa kata Alkitab tentang orang yang bisa menjadi berbahagia dan berhasil itu. Hal yang pertama saya catat di sini, bagaimanakah kita bisa menjadi berbahagia dan berhasil dalam hidup kita? Hal yang pertama adalah tergantung pada jalan hidup kita. Kalimat pertama di ayat 1 dikatakan demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, garis bawahi kalimat yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita bisa menjadi bahagia dan berhasil tergantung jalan hidup yang engkau ambil. Kalau jalanmu salah, pasti engkau gak bahagia. Kalau jalanmu serong, engkau pasti tidak bahagia. Kalau jalanmu bengkok, motivasimu tidak lurus, kebahagiaan tidak ada di jalan ini. Sehingga kalau kita belajar tentang hidup yang berbahagia, hidup yang berhasil, bukan karena kita bisa melakukannya semau kita sendiri, tapi kita melakukannya di jalan Tuhan dan bukan di jalan dosa. Kalau kita baca di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke
18 ayatnya yang ke-27, Mazmur 18 ayat 27, jalan-jalan hidup kita berpengaruh dengan kasih karunia Tuhan dan keberkenanan Tuhan untuk kita. Saya pelajari dalam Mazmur 18 ayat 27 ini dikatakan, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Saudara, pernahkah saudara melihat orang yang berbelat-belit? Orang yang berbelat-belit itu dia bicara A tapi yang dilakukannya B. Dia bicara A tapi dia melakukannya yang tidak jelas. Bagaimana laporannya? Oh iya, beres. Coba melihat, oh siap. Nah, berapa banyak si beres dan si siap di gereja? Berapa banyak orang yang selalu berkata pokoknya sip. Tapi ketika laporannya, ketika semuanya yang dia kerjakan diminta, maka seringkali tidak seperti apa yang dia katakan. Berbelat-belit adalah seringkali menjadi gambaran banyak manusia. Nah, coba perhatikan, bayangkan kalau Tuhan berlaku belat-belit kepada kita. Dan dia bisa berlaku belat-belit bukan karena dia tidak mengasihi kita, tetapi karena jalan kita bengkok. Kalimatnya berkata dalam Mazmur 18 ayat 27 ini, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Tuhan bisa berbelat-belit kepada kita kalau jalan kita tidak lurus. Kalau motivasimu tidak benar, kalau engkau tidak ada di jalannya. Sehingga doa saya hari ini, biarlah jalanmu tidak bengkok, jalanmu lurus. Jalanmu menjadi jalan Tuhan yang diperkenankan Tuhan untuk kita jalani. Kalau Tuhan berlaku belat-belit dalam hidup kita, ya kadangkala kita sudah berdoa, kenapa doa tidak dijawab-jawab? Ya kita sudah jungkir balik berdoa tiap-tiap hari, tapi kenapa doa-doa kita tidak pernah dijawab Tuhan? Kenapa kita tidak bisa melihat terobosan? Kenapa kita tidak bisa melihat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin? Jangan-jangan bukan karena Tuhan tidak baik kepada kita. Tetapi perhatikan jalanmu. Jangan-jangan jalanmu bengkok dan tidak lurus. Sehingga hari ini saudaraku terkasih di dalam Tuhan, bagaimanakah kita bisa menjadi berbahagia dan berhasil? Hal yang pertama adalah perhatikan jalan hidupmu. Karena kita bisa menjadi berbahagia dan berhasil tergantung jalan hidup yang kita ambil. Lalu kemudian yang kedua, bagaimanakah kita bisa menjadi berbahagia dan berhasil dalam hidup ini? Hal yang kedua adalah tergantung prinsip kita. Kalau prinsipmu baik, prinsipmu benar, berbahagialah engkau, berhasillah engkau. Kalimatnya di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 ini dikatakan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kalimat berdiri di jalan orang berdosa ini adalah menetapkan prinsip, saudara. Engkau bisa berbahagia dan berhasil dalam hidupmu tergantung prinsip yang engkau ambil. Saya mau katakan buat saudara, kalau prinsipmu gelap, maka gelaplah semua jalanmu. Kalau prinsipmu salah, maka salahlah apa yang kau lihat, apa yang kau jalani. Kita dibangun di atas dasar prinsip dan ketetapan-ketetapan yang ada dalam pikiran kita. Sehingga hari ini, mari bangun semua prinsipmu di atas dasar imanmu. Di atas dasar Alkitab yang engkau miliki. Engkau menjadi orang-orang yang memiliki prinsip yang benar. Prinsipnya Tuhan dalam hidup dan segala kegiatan dan jalanmu. Ini yang benar, saudara. Jadi kalau kita belajar tentang hidup ini, maka sesungguhnya orang yang rajin itu bukan sekedar rajin. Saudara tidak hanya dipanggil untuk giat saja dalam kegiatan-kegiatan rohani. Saudara tidak hanya dipanggil datang ke gereja saja, datang bersekutu saja, datang mendengar khotbah saja. Tetapi saudara juga harus belajar membangun prinsip-prinsip hidupmu, belajar membangun segala kebenaran-kebenaran yang tertanam di hatimu. Dan itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan katakan yang kita lakukan. Kalau saudara baca di dalam Roma pasal 10, mari kita lihat Roma pasal 10. Saya bacakan untuk saudara dalam Roma pasal 10 ayatnya yang kedua mulai. Dikatakan demikian. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Saudara perhatikan dan garis bawahi kalimat ini bahwa yang dibutuhkan bukan hanya giat tetapi juga pengertian yang benar, prinsip yang benar.
Kalau saudara tidak memiliki prinsip yang benar, kalimatnya di ayat 3 dalam Roma 10 dikatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ketika prinsipmu salah, maka engkau akan mulai membangun pengertian-pengertianmu sendiri, kebenaran-kebenaranmu sendiri yang tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kita bukan orang yang seperti ini, saudara. Kita harus menjadi orang yang punya prinsip-prinsip benar, dibangun di atas dasar yang benar, yaitu apa kata Tuhan yang harus kita lakukan. Sehingga engkau bisa menjadi berbahagia dan berhasil, bukan hanya tergantung pada jalan hidupmu, tetapi juga tergantung kepada prinsip hidup yang engkau ambil. Doa saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, memiliki prinsip yang benar, prinsip yang berasal dari Tuhan, berasal dari kata-katanya. Lalu yang ketiga, saudara, bagaimanakah kita bisa menjadi berbahagia dan berhasil dalam hidup kita? Bukan hanya tergantung kepada jalan hidup kita saja, bukan hanya tergantung kepada prinsip kita saja, tetapi yang ketiga juga tergantung kepada kata-kata kita. Mari baca di ayat yang pertama, kalimat selanjutnya berkata, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, kumpulan pencemooh ini adalah kumpulan orang-orang yang bicara sembarangan, bicaranya selalu buat orang tersinggung, asal-asalan sembrono dalam berkata-kata. Kita bukan orang yang seperti ini. Kita adalah orang yang menjaga kata-kata kita, sehingga kata-kata kita membangun, mendukung, bahkan membuat orang bersemangat melalui kata-kata kita. Bapak Ibu tahu di dalam Alkitab ada dua hal yang bisa membuat sesuatu terjadi. Yang pertama, jadilah menurut imanmu. Lalu yang kedua, jadilah menurut apa yang engkau katakan. Berarti betapa berkuasanya kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita. Ada kuasa dalam kata-katamu. Sehingga kalau kita baca di dalam Alkitab, maka Alkitab menjelaskan bahwa hidup dan mati bahkan pun dikuasai oleh lidah. Sehingga ada orang yang seringkali menjadi kurang semangat kalau ketemu orang yang kata-katanya sembrono. Bayangkan saudara, kalau ada orang yang sudah lama tidak datang ke gereja saja, lalu kita bilang, tumben kamu kok datang hari ini. Biasanya gak pernah kelihatan, hanya karena kata tumben. Dia udah pikir, udahlah besok gue gak datang lagi. Tapi coba kalau saudara berkata kepada orang yang baru datang lagi ke gereja, baru datang lagi ibadah, baru aktif lagi. Lalu saudara berkata, aduh puji Tuhan, doaku dijawab oleh Tuhan. Udah lama aku doain kamu. Hari ini Tuhan menjawab doa saya, kamu datang ke gereja. Jangan berhenti beribadah, terus beribadah ya setia. Orang itu akan mikir, astaga, berarti kedatanganku adalah jawaban doanya. Besok saya pasti akan datang lagi. Sehingga perhatikan kata-katamu, karena kata-katamu bisa membuat engkau berbahagia, bisa membuat engkau berhasil. Orang yang kata-katanya berhasil, orang yang kata-katanya baik, orang yang kata-katanya terpuji dan patut enak didengar, maka kata-kata itu bisa memberhasilkan orang ini, membahagiakan orang ini. Sehingga hari ini saudara, mari kita belajar menggunakan kata-kata yang baik. Lalu yang keempat saudara, bagaimanakah kita bisa menjadi berbahagia dan berhasil dalam hidup kita? Alkitab mencatat dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-6 ini, rupanya bukan hanya tergantung kepada jalan hidup kita saja yang kita ambil. Bukan hanya bergantung kepada prinsip kita yang benar saja yang kita miliki. Dan bukan hanya karena kita memiliki kata-kata yang baik saja. Tetapi yang keempat adalah kita bisa menjadi berbahagia dan berhasil ditentukan dengan apakah kita suka akan firman atau tidak. Kalimatnya dikatakan pada ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, doa saya, saudara bisa menjadi orang yang seperti ini, suka akan firman. Kita harus suka akan firman, apapun yang terjadi, kita harus dahulukan mendengar firman. Tiap-tiap hari jangan lewatkan satu hari pun tanpa engkau mendengar dan membaca Alkitab dan mendengar Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Itu kekuatan kita, itu kemajuan kita Bapak Ibu. Itu yang menjadi penopang kita dalam menjalani hidup dalam masa-masa yang sulit ini. Kita nggak punya kekuatan lain kecuali kekuatan Tuhan dan berharap kuasa-Nya menyertai kita. Pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang
mengalami kesulitan-kesulitan yang besar, bahkan dalam hal ekonomi, dalam hal apapun, kita semua terdampak oleh karenanya. Tapi kita punya kekuatan ekstra, bukan sekedar vaksin, tetapi juga kekuatan firman yang akan mendukung kita berjalan tiada lelah, berlari tiada lesu. Kita bisa maju dan bukan mundur di dalam keadaan ini. Kita bisa menjadi orang-orang yang naik dan bukan turun. Kita orang-orang yang tetap melesat maju, melihat terobosan-terobosan karena kita ada di jalan Tuhan. Sehingga hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau sudah lama tidak saat teduh, kalau engkau sudah lama sudah tidak lagi membaca Alkitab, atau engkau membaca Alkitab sekali-kali, mari mulai hari ini kita mulai tekun lagi membaca Alkitab. Kita mulai tekun lagi mendengar firman. Karena kita butuh firman untuk membangun iman kita. Dalam kitab Roma dikatakan, sebab iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Sehingga imanmu dibangunkan, imanmu diteguhkan, imanmu selalu dikuatkan. Sebelum engkau menjalani hari yang besar, engkau sudah bersama-sama dengan Tuhan yang besar, dengan iman yang besar yang sudah terbangun. Jangan memiliki iman yang tertidur. Iman yang tidur yang tidak pernah dibangunkan oleh baca firman, oleh doa, oleh ibadah, maka iman itu tidak akan pernah kuat dalam menjalani kehidupan. Sehingga kita perlu iman yang terbangun, iman yang besar, iman yang berkemenangan untuk kita bisa menghadapi hidup dengan segala kesulitannya. Sehingga saya percaya kita bukan hanya menjadi orang-orang yang berkemenangan, tetapi seperti kalimat dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ini dikatakan bahkan kita bisa menjadi berbahagia dan berhasil. Ayat 3 mengatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau jalanmu benar, prinsipmu benar, kata-katamu baik, dan engkau suka akan firman Tuhan, engkau akan selalu dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Selalu segar, selalu bersemangat, selalu smart, selalu menjadi orang yang percaya bahwa ada segala kemungkinan dalam hidup ini karena ada Tuhan. Lalu dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Engkau bukan hanya sekedar menjalani hidup, tetapi engkau menjadi orang yang menghasilkan sesuatu dalam hidupmu. Menghasilkan buah dalam pekerjaan Tuhan, dalam hidup mengiring Tuhan. Engkau menjadi orang-orang yang berguna. Lalu kemudian dikatakan, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita nggak akan pernah layu, loyo karena masalah, karena keadaan. Kita semangat karena kita punya Tuhan. Dan apa saja yang kita perbuat berhasil. Kedua hal ini menjadi milik orang yang menjaga jalan hidupnya, yang menjaga prinsipnya, yang menjaga kata-katanya, dan yang suka akan firman. Ini adalah saudara. Lalu kalau kita tidak hidup seperti ini, ayat 4 mengatakan bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Kebahagiaan, keberhasilan mereka mungkin ada, tetapi itu tidak akan lama. Itu seperti sekam yang ditiup angin. Segala sesuatu bisa terjadi, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau segala sesuatu bisa terjadi, kita butuh kekuatan yang adalah Tuhan itu sendiri. Ayat 5, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang-orang di luar Tuhan, orang yang tidak hidup dan menjaga jalannya, prinsipnya, kata-katanya dan tidak suka akan firman Tuhan, dia akan menjadi orang yang merasa sepi, dia merasa terasing. Hati nuraninya berbicara dan berkata bahwa aku ini sebetulnya bukan siapa-siapa di luar Tuhan. Betul. Di luar Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Hanya kalau kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, majulah dan berbahagialah engkau, berhasillah engkau di dalam Tuhan. Dan ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita, dia mengenal jalan-jalan hidup kita. Dia tahu apa yang di depan, dia tahu masa depanmu, dia ingin mengajak engkau ke jalan-jalan kehidupan yang adalah jalannya sendiri. Jalan hidup itu adalah jalan Tuhan. Jalan dosa itu adalah jalan maut. Jangan pilih jalan maut, pilih jalan kehidupan. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Ada kehidupan, ada kebahagiaan, ada berhasil, ada sentosa, ada nikmat senantiasa. Itu jalan Tuhan kita. Sehingga hari ini biarlah kita mendapatkan rema di hati kita untuk menjadi berbahagia, untuk menjadi berhasil. Diperlukan jalan hidup yang baik, prinsip yang baik, kata-kata yang baik,
suka akan firman, itu juga menentukan kita bahagia atau tidak. Tuhan memberkati saudara hari ini. Doa saya menyertai saudara maju terus GBI Maple Park penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Sesungguhnya kamilah orang-orang yang beruntung karena kami mendengarkan firman-Mu. Kami disebut berbahagia bukan karena kami hebat, bukan karena kami kaya, bukan karena kami memiliki segala sesuatu mungkin, tetapi karena kami mendengarkan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang membuat kami mengerti bahwa kami bisa berbahagia dan berhasil karena jalan hidup yang kami ambil. Kami harus ambil jalan Tuhan, menghidupi jalan Tuhan. Kami tidak boleh jalan di jalan yang tidak lurus, kami harus jalan di jalan-Mu. Lalu yang kedua, kami belajar tentang kami bisa berhasil dan berbahagia kalau kami menjaga prinsip hidup kami, kata-kata kami, lalu kami suka akan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua, kami aminkan setiap firman yang sudah kami dengar, kami aminkan setiap doa yang sudah kami naikkan. Berkati GBI Maple Park, biarlah gereja ini menjadi terang Tuhan dimanapun gereja ini berada. Biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, dan menjadi tujuan dan semua alasan, kegiatan dan semua rencana gereja besar ini. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Salam damai sejahtera dari saya. Shalom. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan kita dan kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis senantiasa dengan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan-awan yang bermain. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.